Selamat siang, perkenalkan nama saya Dian Artanauli Pardede dengan NIM H1A1 299. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 5 mengenai analisis partisipasi masyarakat desa di Desa Pematang Jering dalam upaya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah korupsi dan pemerintahan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa, SIP, MIP. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai desa. Desa merupakan satu wilayah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan-dorongan faktor seperti sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, kemudian ada faktor psikologis dan faktor keamanan. Desa merupakan wilayah terkecil dari negara yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara formal dan mandiri. Di dalamnya itu dengan aturan-aturan yang disepakati bersama dengan menciptakan tujuan ketersatuan, kebahagiaan, kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaruan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat yang jauh dari angka kemiskinan. Penyelenggaraan pemerintah desa dikelola dengan prinsip otonomi, berwujud pengakuan negara atas esensi kewenangan yang berbasis hak asal-usul atau adat istiadat setempat. Kewenangan organ ini melekat pada hakikat keberadaan desa sebagai self-governing community, termasuk di dalamnya adalah kewenangan yang bersumber dari hak ulayat atau hak atas tanah yang dari sisi habitat hukumnya tidak terlepas dari keberadaan komunitas masyarakat hukum adat. Materi muatan asal ini tidak dicabut oleh negara atau daerah, lantaran bukan otonomi pemberian yang bersumber dari otoritas supra desa. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Demikian penyelenggaraan pemerintah tersebut harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah pengelolaan dana desa. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemahaman ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari masyarakatnya. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dapat ditandai dengan adanya perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan suatu kewenangan daerah untuk menyusun, mengurus, dan mengatur daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak pada hal positif, yaitu pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara Indonesia. Kemudian, desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang desa ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada tingkat desa, pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Peraturan pelaksanaannya menegaskan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain dana desa, di dalam UU nomor 72 tentang desa, itu desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak, dan retribusi kabupaten atau kota, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten, atau kota.
Pengelolaan pendapatan asli desa yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini akan tetapi pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut seperti korupsi penyelewengan dana yang tidak diketahui oleh masyarakat yang dilakukan oleh beberapa oknum. Persoalan korupsi di Indonesia pada sekarang ini memperlihatkan gejala yang semakin membahayakan. Berbagai kajian dan pemberitaan media massa menunjukkan bahwa korupsi terjadi dengan beberapa modus yang terus-menerus terjadi. Kasus yang diungkap juga menunjukkan terjadinya korupsi di berbagai sektor pemerintahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pejabat tinggi di pusat dan di daerah, atau bahkan pejabat atau pegawai negeri yang dikategorikan sebagai pejabat atau pegawai negeri yang berada di bawah struktur kelembagaan seperti kepala desa. Secara umum, partisipasi masyarakat bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan dengan melibatkan warga negara dalam memformulasikan atau membentuk kebijakan pemerintah. Partisipasi juga bertujuan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat di dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, partisipasi tersebut akan menjadi kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak secara langsung terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pendahuluan dari penelitian kami. Di sini juga kami menarik dua rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Pematang Jering. Kemudian yang kedua ada apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pematang Jering dalam pencegahan korupsi dana desa. Di sini juga ada dua tujuan. Yang pertama untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Pematang Jering. Kemudian yang kedua untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa di Desa Pematang Jering dalam pencegahan korupsi dana desa. Di sini juga kami menarik dan mengambil dua landasan teori. Yang pertama landasan teori korupsi dan landasan teori partisipasi masyarakat. Menurut salah satu ahli yaitu S. Horbini, itu mengemukakan korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan. Kemudian juga menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku yang tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang, negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, dari landasan teori yang kedua, itu partisipasi masyarakat. Nah, pengertian partisipasi masyarakat ini dapat dilihat kaitannya dengan proses pembangunan. Um, Menurut Adi Sasmita tahun 2006.242 mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu keterlibatan dan perlibatan anggota masyarakat di dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Kemudian dari para ahli yang lain itu Howell S. Baum tahun 2015.21 memberikan definisi dari partisipasi masyarakat itu merujuk keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintah, dalam berbagai kegiatan perencanaan, perorganisasian, pemberdayaan, dan aktivitas masyarakat lainnya yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik. Kemudian juga menurut Susmantoro tahun 2004.217 itu
Definisi dari partisipasi masyarakat sebagai proses ketika masyarakat atau warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mengambil proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dari masyarakat, segala aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengawasan dari hal pemantauan. Baik, di sini juga kami mengambil metode penelitian yang kami gunakan, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi atau peristiwa lapangan serta kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam tanpa persoalan variabel-variabel. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum perpustakaan. Hal itu karena banyak penulis mempergunakan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil penelitian yang lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan, dibandingkan, dan dihubungkan sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama itu ada baik untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa yang baik dari perencanaan sampai ke pelaporan dengan apakah desa Pematang Jering telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang baik, harus kita lihat dari bagaimana pelaksanaan kegiatan pengelolaan secara proses demi prosesnya. Siklus pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai pelaporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja desa selama 1 tahun. Nah, hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa semua tahapan tersebut sudah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan aturan, serta sudah melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif sehingga tidak ada kriteria yang tidak terrealisasi dan bebas dari penyalahgunaan anggaran. Kemudian, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan seorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi atau kondisi tertentu. Maka dapat seorang bisa ikut berpartisipasi bila ia menemukan dirinya di dalam atau di dalam kelompok melalui berbagai proses, berbagai dengan orang lain, dan hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masyarakat, masalah-masalahnya, dan pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat di dalam proses pengevaluasian perubahan yang terjadi. Salah satu indikator suatu desa dapat dikatakan berjalan dengan baik dapat dilihat dari hubungan komunikasi dan akses informasi antara aparatur pemerintah dan masyarakat desa yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Pematang Jering ini, dalam membangun desa yang lebih baik, maka desa menampung aspirasi masyarakat desanya dalam berbagai bentuk aspirasi. Langkah aspirasi itu diawali dengan pelaksanaan musyawarah pembangunan atau musirembang. Musirembang ini terdiri atas perwakilan masyarakat, terdiri dari BPD, RT, RW, Karang Taruna, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Dari hasil musyawarah ini, kemudian disusun rencana pembangunan desa Pematang Jering dan APBDes desa tersebut. Dengan pelaksanaan musyawarah, maka pada prinsipnya sudah mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus mengharapkan menjadi dasar bagi pengawasan oleh masyarakat sehingga pelaksanaannya nanti terhindar dari berbagai bentuk penyelewengan serta tindak pidana korupsi. Musrembang ini bertujuan menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa
yang hanya satu kali dilakukan dalam 6 tahun. Dari hasil musrembang ini, tingkat desa atau kelurahan dapat dianalisis bahwa penetapan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan pada warga yang didasarkan pada dasarnya memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program tersebut terdiri dari berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, transportasi, infrastruktur, maupun keagamaan. Penetapan prioritas program usulan warga mengacu pada berbagai permasalahan desa atau kelurahan yang sedang dihadapi. Program kegiatan pembangunan yang belum berjalan pada tahun sebelumnya dan juga berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah Desa Pematang Jering. Baik dalam pelaksanaannya juga peran masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintahan Desa Pematang Jering ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terkait dalam pengelolaan dana desa serta nilai-nilai yang hidup di dalam Desa Pematang Jering. Dari penelitian ini juga kami dapat melihat bahwa pengelolaan dana Desa Pematang Jering ini sangat transparan dan terperinci bagi masyarakat desanya. Kemudian, sangat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dana desa, salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Upaya yang dapat dilakukan antara lain itu ada beberapa poin. Ada 5 poin. Yang pertama itu mengenai akses informasi program dan anggaran desa yang memadai. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara efektif apabila ada akses program dan anggaran desa yang memadai. Salah satu prakteknya, baik upaya tersebut dilakukan oleh Desa Pematang Jering, yaitu selalu menginformasikan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari di depan kantor desa yang berbentuk rincian dana desa dan pembelanjaan dana desa. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintahan di Desa Pematang Jering ini memudahkan masyarakat desanya dalam mengawasi jalannya program dan anggaran desa dimanapun dan kapanpun. Upaya tersebut seharusnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dan mencegah terjadinya korupsi atau penyelewengan dana desa. Kemudian yang kedua itu adanya kesadaran partisipasi masyarakat. Keikutsertaan pelaksanaan musyawarah pembangunan atau musrembang. Dalam musrembang ini akan membahas berbagai kegiatan baik dalam sosial, ekonomi, dan pembangunan seperti yang kita jelaskan tadi. Penetapan prioritas usulan warga mengacu pada berbagai permasalahan desa yang sedang dihadapi, program-program pembangunan yang belum berjalan, dan juga hal-hal lainnya. Rencana pembangunan jangka menengah Desa Pematang Jering. Yang ketiga itu ada akses komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat desa. Adanya akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat terhadap perangkat desa memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat tersendiri. Hal ini juga sangat berdampak pada peningkatan inovasi dan peran masyarakat dalam berpartisipasi di dalam program desa. Sehingga masyarakat secara sadar dan mau berpartisipasi karena mudah mengakses informasi tertentu yang dibutuhkan dan memperoleh undangan dari pemerintah desa secara langsung. Selanjutnya, poin yang keempat itu optimalkan peran organisasi yang ada di dalam desa. Kehidupan organisasi di desa tidak hanya pemerintah desa saja, melainkan ada juga organisasi-organisasi kemasyarakatan di desa seperti RT, RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Karang Taruna, Lembaga Pemberdaya Masyarakat atau LPM, kelompok tani, dan juga ada lembaga adat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran dan pengurus serta anggota tersendiri di desa-desa. Sehingga organisasi-organisasi tersebut, masyarakat dapat berkumpul bersama organisasinya terlibat dalam partisipasi pengelolaan keuangan desa, khususnya organisasi yang aktif dalam melakukan partisipasi untuk perencanaan dan pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat dihindari dan diminimalkan. Kemudian poin yang terakhir itu mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan memiliki peranan yang penting dalam jalannya pemerintahan desa.
Hal itu karena BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa. Sehingga BPD dapat menjadi jembatan penyalur aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Akan tetapi, berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak BPD di desa yang belum mengoptimalkan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melainkan hanya membataskan atau membahas secara internal saja aspirasi itu. Padahal apabila BPD ini dilaksanakan secara optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, maka partisipasi masyarakat dalam program desa juga akan meningkat. Di sini kami juga menarik kesimpulan, yaitu partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasian yang terjadi. Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Pematang Gajah yang dilaksanakan sesuai dengan aturan terkait dengan pengelolaan dana-dana desa serta nilai-nilai yang hidup di dalam desa tersebut. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa Pematang Jering sangat transparan dan terperinci. Upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pencegahan dana desa juga sangat perlu dilakukan dalam upaya pencegahan dana desa diselewengkan. Upaya yang dilakukan tersebut antara lain akses informasi dan program, anggaran desa yang memadai, partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif apabila akses informasi, program, dan anggaran yang memadai, mengoptimalkan peran organisasi yang ada di dalam desa, tidak hanya pemerintah desa, melainkan juga ada organisasi masyarakatan seperti RT, RW, PKK, dan badan usaha milik desa, serta Karang Taruna, dan juga ada LPM, kelompok tani, serta lembaga adat. Apabila peran aspirasi masyarakat eh, dapat mengawasi jalan pemerintahan, maka partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Saran dari kelompok kami itu untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalannya dana desa, sebaiknya pemerintah desa Pematang Jering memberikan inovasi layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat desa Pematang Jering. Misalnya ada layanan aduan jika masyarakat merasa janggal terhadap penggunaan desa di desa Pematang Jering yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain ini, mungkin dapat membentuk lembaga-lembaga yang berfokus pada penggunaan dan desa itu sendiri. Baik, ini bisa dilihat dokumentasi dari hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Pematang Jering. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.